Sesaat lagi Anda akan menyaksikan sebuah drama berjudul Santri dan Terong Bakar, persembahan dari kelas 71. Selamat menyaksikan. Ada apa ini? Siapa kalian? Serahkan barang kalian. Serahkan saja mas, aku tidak mau kamu kenapa-napa. Tidak istriku, beras ini kita beli untuk bagikan pada anak yatim. Keputusan yang salah. Suatu hari, pada zaman tabi'in, di negeri Damaskus, Syria, terdapat masjid besar yang menjadi pusat peribadatan bernama Masjid At-Taubah. Di masjid itu tinggal seorang ulama masyhur bernama Syekh Salim Al-Masifi. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim daimi ihsani. Alhamdulillahi qadimil awali. Akhiril baqi bila ta'awli. Summa salatu wa salamu samada. Ala nabi khairi man qad wa'ada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Sabilati bil haqqi ghairu mutadi. Setelah pengajian usai, datanglah seorang pemuda dari mancanegara dari kalangan keluarga yang miskin dan hendak menimba ilmu serta mondok pada Kiai Salim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Siapa kamu nak? Dari mana asalmu? Nama saya Sulam Kiai. Saya dari negeri seberang datang ke sini untuk mondok, mengaji dan mengabdi pada Kiai. Ada kamar kosong di sebelah masjid. Silahkan bersihkan dan tempati. Nggih, terima kasih Kiai. Setelah Sulam diterima menjadi santri Kiai Salim, setiap hari ia sangat tekun mengaji dan mengabdi di Masjid At-Taubah. Setiap hari dia azan, menyapu, dan membersihkan masjid. Seringkali ia merasa lapar karena kekurangan makanan dan tidak punya uang. Hingga suatu ketika ia menemui keadaan yang sangat lapar karena sudah 2 hari ia tidak makan apapun. Ia membungkuk dan menekan perutnya dan pikirannya mulai tidak karuan. Hingga pada keadaan ini, bisikan setan pun muncul. Aduh, perutku sakit sekali. Aku belum makan selama 2 hari. Sulam, lihat kondisimu sekarang, Sulam. Jika kau tidak makan, kau akan mati, Sulam.
Mencurilah Sulam, mencurilah. Inilah makanan di rumah warga. Mencurilah. Dengan pikiran yang kurang jernih karena lapar, Sulam pun bertekad keluar untuk mencuri. Ia menganggap dirinya sudah berada pada batas darurat yang diperbolehkan mencuri. Sulam mengendap-endap mencari rumah yang kosong dan segera masuk ke dapur rumah itu karena ia mencium bau masakan yang sedap. Bau apa ini? Aromanya sungguh enak sekali. Aku tidak sabar memakannya. Wah, ternyata terong bakar. Sulam pun sangat gembira dan ia bergegas untuk memakan terong itu. Namun, ketika dia sudah menggigitnya, Astagfirullah, apa yang kulakukan? Aku mencuri. Mana imanku? Aku berlindung kepadamu ya Allah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku seorang muadzin di masjid, seorang penuntut ilmu, murid seorang ulama besar, tetapi berani masuk ke rumah orang lain dan mencuri. Astagfirullah, ini tidak boleh terjadi. Sulam pun sadar bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan dosa, dan karena dia takut kepada Allah, dia tidak jadi memakan terong itu dan kembali beranjak ke masjid. Sulam, sini nak. Nggih Yai, enten apa nggih? Kamu sudah menikah nak? Belum Kiai. Apakah kamu ingin menikah? Maaf Kiai, untuk membeli roti saja saya tidak mampu. Bagaimana mungkin saya menikah Kiai? Wanita ini bercerita bahwa suaminya baru saja meninggal 5 bulan lalu. Ia ingin mendapatkan suami lagi yang soleh agar terhindar dari fitnah. Apakah kamu mau menikahinya? Nggih Yai, saya mau. Santri di sini akan menjadi saksi pernikahan kalian. Saat itu juga, Sulam pun dinikahkan oleh Syekh Salim di Masjid At-Taubah dan disaksikan oleh seluruh santri. Bagaimana saksi? Sah? Barakallah. Setelah menikah, Sulam pun pulang ke rumah istri barunya. Masya Allah, cantik sekali. Mari ikut saya ke dapur. Siapa yang berani masuk rumah ini dan menggigit terongku? Sulam pun sadar bahwa rumah istrinya itu adalah rumah yang ia masuki tanpa permisi untuk mencuri. Dan terong itu adalah terong bekas gigitannya. Sulam pun meminta maaf dan menceritakan semuanya dengan jujur kepada istrinya. Maafkan aku istriku, sebenarnya aku yang melakukannya, tapi aku tidak jadi makannya karena aku takut kepada Allah. Anda lulus ujian suamiku. Anda menjaga diri dari perbuatan yang haram. Sebagai gantinya, Allah memberikan terong ini semua, bahkan pemiliknya dan seisi rumahnya. Mendengar pengakuan dari suami, sang istri bersemangat bersyukur kepada Allah karena sudah diberi suami yang solih. Dan Sulam pun akan mendapat balasan dari Allah karena sudah meninggalkan sesuatu yang dilarangnya. Terong yang awalnya ingin dia curi menjadi miliknya secara halal, bahkan seisi rumahnya dan juga pemiliknya. Man taraka syai'an lillah, awdahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan membalas sesuatu yang lebih baik daripada itu.
Sekian drama dari kelas Kuku 1, sebuah drama yang diangkat dari kisah nyata terinspirasi dari kisah Syekh Sulaim As-Suyuti Damaskus.